Selamat pagi saudara-saudara semuanya, good morning, welcome to the MC Sunday Service on 16th of April. Saya mengundang yang masih ada di luar untuk bisa masuk ke dalam, kita mau menyembah Tuhan. You want to worship Him, you want to honor Him and bless His name. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord for your unfailing love. Thank you for your grace, for your mercy. Thank you for the covenant that we have through your blood, through Jesus. Thank you Lord Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Let's just worship Him. Let's give thanks to Him. Thank you Lord Jesus. And let's sing this song. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great is our God. Let's all stand up and let's sing this song from the beginning. Hallelujah, age to age. Oh, age to age He stands, and time is in His hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Oh, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great is our God. How great you are. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Hallelujah. Oh, the splendor of a king. Oh, yes, Jesus, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light. Oh, darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. Come on, lift up your hands. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all we see, how great
is our God. One more time. Name above all names. Name above all names. Yes, Jesus, you are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Oh, hallelujah, how great you are, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. One more time, let's sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great is our God. And always sing, how great, oh how great. And always sing, how great, oh how great. And always sing, how great is our God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are great. Come on, church. Worship Him. Hallelujah. You are great. You are full of majesty, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are amazing, Lord. You are wonderful, Jesus. Your name is above all names. Oh, how great you are, Lord. How great you are, Jesus. Come on, church. Come on, church. Just worship Him. Glorify Him. For He is our God. He is our Savior. He is our everything. Oh, yes, Jesus. You are great, Jesus. Oh, how great, how wonderful you are. How wonderful you are. How wonderful you are. How powerful. Your name is above all names. Oh, Jesus. Oh, Jesus.
You created us to worship you, Lord. You created us to praise your name. You created us to have relationship with you. And this morning we call upon your name. For your name is above all names. For your name is powerful. Your name is greater than anything. Your name is greater than any power. Your name is greater than any other names. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Let your name be lifted up this morning, Lord. Let your name be lifted up this morning, Jesus. Come on, church. Just take this morning just to worship Him. Just take this morning to honor Him, to bless His name. This is the reason we are here this morning, to honor Him, to bless Him, to lift up His name. For Jesus is real. He is not just a story, but He is real. Hallelujah, Lord Jesus. Let's sing. How great, how great, how great He is. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great, how great is our God. Yes, you are great. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. One more time. How great. Yes, you are great, Jesus. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. He's our God. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for this morning, Lord. You are amazing. You are great. You are wonderful. You are powerful. Your name is above all names. Your name is Jesus, the name that saves us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. And we're ready to praise you, Lord. We're ready to open up our heart. And as we reach out to you, Lord, we pray for the outpouring of your Holy Spirit. Anointed us, Lord. Pour out with your Holy Spirit to renew us, to strengthen us, to stand, make us standing firm, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit.
Thank you, Lord Jesus. And everyone who believes says, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Happy Sunday, everyone. Berikan salam kanan kiri, katakan God is great, God is good. Hallelujah. Batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Sang Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Sang Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Sang Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi. Bersorak nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Sang Raja pemenang. Bersorak masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Haleluya. Oleh darah anak domba, yes Jesus. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, kesaksian kita, iblis dikalahkan. Haleluya. Dikalahkan, kuasanya dihancurkan Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa
much. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Because of you, Lord Jesus. Karena darah-Mu Tuhan, kami ada Tuhan pada pagi hari ini. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And we want to invite Holy Spirit to come and touch our hearts. To come and touch our hearts this morning, oh Lord God. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing Compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Jemaat sendiri. I'm reaching for. Let's lift up our hands. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in one more time.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We are reaching for his heart. Reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Give the glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's raise our voice to him in worship, in truth. We worship you, Jesus. Mari kita sembah dia. Dia layak disembah. Hallelujah. We worship you, Lord. We honor you, Jesus. We love you, Lord. We adore you, Jesus. Wonderful Jesus. We are reaching for your heart, Lord. We are seeking your heart, Jesus, this morning. Your presence, your kingdom, Lord, is in this place. We unite our heart as one in you, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat Tuhan. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for your kindness. Thank you for your joy, your mercy, your peace, Lord. Thank you, Lord, for uniting us as one in you, Lord Jesus. This is your service, Lord Jesus. Lead us from the beginning to the end, Lord. Your kingdom, your presence in this place this morning, Lord. The unity, the love, and the joy, Lord, that only can be found in you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, Lord. All our faults, Lord. All our wrongdoings, Lord Jesus. We're nothing without you, Lord. We need you, Lord, more and more, Lord. Every single day we need you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I pray for our Father, you equip him, you anoint him, Lord. Open a new revelation, Father. Hiding behind the cross, Lord, that every single word that come out from his mouth is from you, Lord. Speak through him, Lord Jesus. Use him, Lord, for your glory and for your kingdom, Lord. As we open our hearts, ready to receive your word this morning, Lord, let your word be planted in our hearts, Lord, that give us the strength, the healing, Lord Jesus, the restoration, Lord. Your word is powerful, Lord. Will bring impact in our life, Lord Jesus. When we walk out from this place, we are never the same. We are more than conqueror, Lord. So thank you, Father, for everything you've done, Lord. Once again, we are ready to receive your word, Lord. Thank you, Lord Jesus. You are great, you're amazing. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name. And all who believe says, Amen.
Amen, amen. You may be seated. Have a good morning, everyone, and blessed Sunday. It's good to see you again in this church, the Church of the Living God. I will continue. Oke, so saya mau speak Indonesian, soalnya yang English ada service tersendiri. Oke, I will continue dari khotbah Jumat dan Minggu, the death and resurrection of Christ. Kita harus selesaikan, saudara, tanggung. Karena ini adalah hal yang penting, ya, this very important doctrine for our Christian life. Kalau saudara lihat di depan, ya, chain has broken. Ikatan dipatahkan. Dan Christ has set us free for freedom. Christ has set us free for freedom. Or is for freedom, Christ has set us free. Jadi jelas kita tahu bahwa we know that the death and resurrection of Christ to conquer the death, ya, untuk mengalahkan maut, untuk membuat that we are free. So Christ has set us free for freedom. Let's have a look the verse. Kepada jemaat Galatia, Paulus katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. It is for freedom that Christ has set us free. Stand from then and do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Jadi saudara, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kan kemerdekaan kita bukan karena kita beribadah, karena kita berdoa, karena kita baik, tidak. Karena Kristus memerdekakan kita. Because Christ liberated us. Christ freed us. Nah, karena itu dikatakan kalau kita telah dimerdekakan, berdirilah teguh. Siapa yang harus berdiri? Saudara dan saya. Stand firm then. Jadi kita sudah menerima freedom dari kuk perhambaan, ya. Perhambaan apa? Dosa. Karena orang yang dibawa perhambaan dosa, dia tidak bisa melakukan kebenaran. Gak bisa, saudara. This is hard. Orang yang ada di bawah perhambaan dosa, perhatikan, sulit untuk melakukan kebenaran. Meskipun dia tahu ada hal-hal yang benar, tetapi yang dia lakukan justru yang dia tidak sukai. Ini pernyataan Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal 7, saudara bisa lihat sendiri. Saudara nanti cek sendiri di rumah. Aku tahu hal-hal yang baik. Aku tahu hukum-hukum Allah ada dalam hatiku. Tapi yang aku lakukan justru yang aku benci. Karena apa? Karena aku dibawa kuasa perhambaan dosa. Makanya dikatakan kepada jemaat Galatia di sini dikatakan kita sungguh-sungguh supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Karena Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh. Stand firm. Siapa yang harus stand firm? You and I. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi.
Jangan mau dibodoh-bodohin lagi. Supaya apa? Supaya tidak sia-sia pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu. Dia mati untuk dosa-dosa kita, dia mati untuk pelanggaran kita, dia mati untuk kesalahan kita. Dan kebangkitannya untuk memerdekakan kita dari segala perhambaan dosa. Kekuatan dosa dipatahkan, dikalahkan lewat kebangkitannya. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Amin. Makanya saudara-saudara kita menyadari sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan itu, dikatakan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Untuk itu supaya apa? Supaya kita tidak dikenakan lagi kuk perhambaan oleh kuasa-kuasa yang sudah dipatahkan ini, berdirilah dengan teguh. Stand firm. Jangan jadi orang yang terombang-ambing, saudara. Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan mengatakan, dengan siapakah dia dapat disamakan? Dia seperti rumah yang dibangun di atas batu, yang meskipun ada badai menerpa, ada banjir melanda, rumah itu tidak tergoncangkan karena rumah itu dibangun di atas batu. Batu itu adalah Yesus itu sendiri. Dan siapakah rumah itu? Kita adalah rumah Allah. Amin. Kita adalah rumah Allah, kita adalah bait Allah yang hidup itu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya dia tidak akan lagi mempan, istilahnya mempan, saudara, untuk dibodoh-bodohin lagi dengan kuasa kedagingan, kuasa kegelapan. Tapi kembali lagi ya, karena kita ini punya free will masalahnya. Nah ini, bicara tentang free will ini panjang, saudara. Nanti aja kita lanjutkan ke sana, kita lihat dulu. Nah, Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi waktu itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa, dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan hamba Allah. Saudara dan saya adalah hamba Tuhan, amin. Nah ini yang konotasi kadang-kadang salah, saudara. Kalau hamba Tuhan itu, wah itu pendeta, penginjil itu hamba Tuhan. Nah kita lihatlah kebenaran firman Tuhan ini. Hamba Tuhan itu adalah kita, anak-anak Tuhan. Hamba itu adalah the servant, atau kasarnya slave of God. Dulunya slave of sin. Setelah ditebus, diselamatkan jadi slave of righteousness. Kita ini hamba-hamba, budak-budak kebenaran. Kata Yesus, aku berkata kepadamu, sungguh setiap orang yang berbuat dosa, dia budak dosa, hamba dosa. Nah bicara tentang dosa ini kan panjang, saudara. Ya. Makanya jangan lagi mau diperbudak, karena dosa ini akan memperbudak kita. Saya kemarin ngomong-ngomong sama istri saya. Bagaimana dosa itu? Ini salah satu contohnya. Bohong, dosa enggak? Dosa. Ngomongin orang, dosa enggak? Dosa. Mencuri, dosa enggak? Dosa. Banyak, saudara. Ya. Saya cerita-cerita sama istri saya. Iya ya, kok bisa ya? Saudaranya dia masalahnya. Saya ngomong tentang saudaranya dia gitu. Seorang yang kaya raya, perusahaannya banyak sekali. Tapi kenapa dia setia dan dia banyak memberikan pembangunan gereja Tuhan, banyak nyumbang banyak sekali untuk pembangunan gereja Tuhan dengan dananya yang luar biasa. Tapi saudara, perhambaan dosanya ini nggak bisa hilang. Dan itu saya buktikan sendiri. Cuma hal-hal kecil saja. Hal-hal kecil yang semestinya dia tidak boleh lakukan, dia lakukan. Dan itu tanpa sadar. Karena apa? Saya sadar, saya pelajari. Karena dia tidak terlepas dari kuk perhambaan. Ini. Lihat dari etikanya.
Baik dia. Penatua di gereja. Dia membangun gereja besar sekali pada beberapa tempat. Penuh dengan kasih, hatinya penuh dengan pengorbanan. Loyal sekali dengan pekerjaan Tuhan. Cuman yang saya perhatikan, itu tadi. Dosa itu membelenggu, saudara. Begitu membelenggu, sulit seseorang melepaskan. Maka di sini dikatakan, supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus mengajarkan kita, berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan perhambaan. And do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Do not let yourself. Jangan izinkan diri kita dikenakan lagi kuk perhambaan ini. Mungkin saya pernah cerita naik pesawat, ya. Karena anaknya sekolah di sini dulu. Jadi kalau datang dia tidur di rumah saya. Naiknya pasti bisnis kelas lah, 6 orang dahab lah ya. Tapi yang saya perhatikan ini saudara, ini kuk perhambaan ini. Perhatikan saudara. Mungkin saudara enggak di sini, tapi masih banyak di sana-sana. Piring kecil buat makan di Singapore Airlines itu diambil sana. Dimasukkan tas. Selimutnya digulung, dimasukkan di tas. Nanti sampai di sini ditaruh di rumah saya, saudara. Ya enggak dipakai, enggak apa. Dan itu bukan sekali saja, saudara. Berkali-kali. Coba bayangin. Pernah enggak ngalami hal seperti ini? Pernah enggak melihat hal seperti ini? Ini kuk perhambaan. Ini cuma salah satu contoh aja untuk hal yang seperti ini. Orang itu seperti kayak budayanya dia, culture-nya dia. Sekali mencuri nggak bisa berhenti dia. Ada kesempatan dia curi, ada kesempatan dia curi. Yes or yes? No, ya. Pasti no lah ya. Di sana sini mungkin yes, di sana bukan di sini. Hal-hal yang seperti itu kadang. Ini yang dimaksud. Kemerdekaan yang Kristus berikan benar-benar freedom from everything. From every bondages, every chains. Kalau kita menyadari kematian itu sangat berharga sekali, kita seharusnya harus menghargai itu. Makanya jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan, dikatakan. Karena ini akan memperbudak kita. Orang yang sudah biasa meleter, dia sulit untuk mengendalikan mulutnya. Terus, saudara. Ini kuk. Dan itu dikatakan kita diberi kuasa untuk bisa menghentikan segala keinginan-keinginan flesh, daging. Makanya daging dan roh ini selalu bertentangan, saudara. Ini. Kata Yesus, aku berkata kepada sungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi, ayat 836, apabila anak itu, Yesus itu memerdekakan kamu pun benar-benar apa? Apa saudara? Merdeka. So if the Son of Man sets you free, you will really be free. Nah ini bagaimana kita meresponinya? Kembali kepada kita. Saya beritahu, Yesus kematiannya di samping mematahkan kuasa maut, kuasa kematian, dia memberikan freedom kepada kita, kebebasan hak penuh kepada kita. Maksudnya, kita dikembalikan kepada sesuai rencana Allah yang semula, seperti Adam dan Hawa. Mereka dikasihi oleh Tuhan, semua yang hilang dikembalikan lagi. Saya waktu mencipta Adam dan Hawa, tapi mereka diberi free will, saudara. Karena Tuhan itu tidak mau memaksa. Dia mengasihi kita dengan full heart, agape love. Dengan kasih yang sampai mengorbankan hidupnya. Dia itu ingin juga kita bisa mengasihi dia. Tapi dia nggak mau memaksa kita. Maka diberikan free will kita. Setelah bagaimana respon kita. Nah seperti itu.
Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, saudara. Jadi kita yang ada dalam Kristus, kita ini adalah orang-orang yang punya freedom di dalam Dia. Amin. Ini harus kita tangkap benar, saudara. Dan jangan sampai kalau ini sudah kita mengerti, kita masih mau hidup dalam kehidupan lama ini. Ini berbahaya sekali. Dulu waktu belum dalam Tuhan, oke lah. Kita hidup semau gue. Ya. Siapa sih yang orang yang baik? Di dunia nggak ada orang yang baik. Tapi setelah kita ada di dalam Kristus, kita berusaha. Berjuang. Karena hidup ini sebuah perjuangan kan. Berjuang untuk lebih hari lebih baik. Lebih hari lebih baik. Lebih hari lebih baik. Maka dalam ayat 13 dikatakan Galatia tadi, saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, nah ini, janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa lagi. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Because God is love. Serve others with love. Seseorang yang dalam Tuhan tapi tidak bisa mempraktekkan love dalam hidupnya, ini berarti dalam tanda tanya dia masih ada dalam perbudakan. Nah, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini sangat keras sekali, dan kita sudah waktunya memang harus bertobat. Karena kesempatan mendengarkan begini, saya juga belum tentu minggu depan, bulan depan kita bisa dengar lagi. Nah, kita kan nggak ada yang tahu waktu kita. Jadi saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. You my brothers were called to be free, but do not use your freedom to indulge the sinful nature, rather serve one another in love. Speaking about love. Waduh, I love you. Tapi love you ini kadang-kadang kayak mimin kayak ini, I love you, my darling. Ini eros. Jadinya langsung senyum-senyum, I love you too. Ya kan? Ini eros tapi terbatas, saudara. Ya. Tapi di sini dikatakan mengasihi satu dengan yang lain. Layanilah seorang akan yang lain. With love, bukan eros love, agape love. Ya, ada 4 love, ya, tapi nanti saya panjang kalau saya jelaskan ke sana. Seperti itu. Jadi setelah kita tahu kita menjadi orang yang merdeka, kita harus berubah. Kalau tadinya kita ini jadi budaknya iblis, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman, setelah kita dimerdekakan, firman Tuhan katakan, serve others now with love. Nah, itu luar biasa. Sehingga dengan love ini, yang dilihat di dalam kita adalah Kristus ada dalam kita. Coba saudara lihat orang-orang yang move by the love of God. Saudara bisa lihat. Dalam dia ada Yesus, ada Kristus, ada Roh Kudus yang ngedrive dia. Sebab begini ya, saudara perhatikan ya. Kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada yang manifest dalam kita ini roh siapa? Jadi kita ini sebenarnya kayak robot aja gini. Siapa yang masuk ada dalam kita? Kalau yang manifest dalam kita adalah roh yang sudah dimatiin sama Yesus tadi, hidup kita nggak ada benarnya, saudara. Tindakan kita nggak ada benarnya, kata-kata kita juga nggak ada benarnya. Tapi kalau kita ini jadi manifestasinya, jadi baitnya Roh Kudus, karena orang percaya kita sudah dibayar, ditebus dengan harga yang lunas, dan kita dijadikan baitnya. Dijadikan rumah tinggalnya dia. Ya, 1 Korintus 3:16, 2 Korintus 3:16. Nah, saudara, seperti
Seperti itulah kita. Makanya kalau kita memang benar-benar kita adalah the temple of the Holy Spirit, maka yang ada dalam kita adalah kehendak, kemauan, the desire of the Holy Spirit itu. Jadi sehingga kalau ajakan tetap ada, karena kita ini human sinful nature ini kuat ada dalam kita. Gak usah kita ngomong yang sudah mature ya, kita kan sudah dewasa. Anak-anak aja. Anak-anak aja. Ini saya perhatikan, ini kan cucu saya kan banyak ya. Dari 2 orang, waduh, jadi banyak. Nah, saudara belum ya, nanti saudara yang bakal punya cucu nanti. Ya kan. Saudara bisa perhatikan. Itu contohnya Kathleen sama Eli. Ya. Kalau tidur di rumah, itu Eli itu nggak mau kalau Kathleen itu tidur di sebelahnya istri saya. Kathleen harus minggir, saya harus di dekatnya. Nah, even dia omanya di tengah, dia masih surung-surung gitu. Yang ngajari siapa? Ada iri hati di sana, ada selfish di sana, ada jealousy di sana. Apakah diajari sama Roy? Saya rasa enggak. This is human sinful nature. Ini yang dimaksud dalam Alkitab, dalam Bible. Human sinful nature. Jadi apa itu? Dosa alami yang kebawa, saudara. Nah ini waktu Yesus mati dipatahkan itu. Bang! 7 turunan pun juga patah. Nah sebagai orang percaya kita harus sadar ini. Even kutuk 7 turunan pun dipatahkan, saudara. Tahu nggak kutuk 7 turunan itu apa? Ada banyak, saudara. Ada banyak. Contoh lagi ya. Engkong saya atasnya mati umur 56 semua. Saya sudah pernah saksikan ini dan memang saya tantang, saudara. Saya mau buktikan bahwa kekuatan kuasa salib itu mematahkan segala kutuk. Umur 56, bapak saya 56, nggak sakit nggak apa. Engkong saya 56, nggak sakit. Plak. Lagi main catur. Ya, bentar sih, kamu pikir ya, saya majuin, saya mandi dulu. Habis mandi, tidur, berangkat. Mati, heart attack. Papa saya heart attack dalam tangan saya. 56. Dan saya pernah sumbar, nah itu apa itu sumbar bahasa ini ya. Bahasa aslinya sumbar itu apa ya? Tantang lah. Waktu gereja di Kensington. Saya umur 50 something. Kita buktikan. Karena ada saudara saya yang hamba Tuhan pun juga sudah ngatain di depan waktu kita ketemu reuni keluarga. Hati-hati orang selim, saya selim 56. Saya langsung panggil berdiri, saudara. Marah saya. Saya beritahu semua saudara, ya, selim yang turunnya 56. Kita buktikan. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya patahkan di depan saudara semua. Seluruh kutukan ini tadi. Hamba Tuhan ngutuk lagi. Saudara, saya sekarang sudah hampir kayak Cik Melen. Hampir 70. Kekuatan kayak Kaleb masih. Karena apa? Karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan. Ini loh kemerdekaan di dalam Kristus ini, yang kita sedang dengar sekarang ini. Merdeka dari segala hal. Merdeka daripada segala kutukan. Ada lagi yang kawin cerai maunya. Ya kan? Oh ini nanti terus putus. Karena orang tuanya begitu. Saya katakan. Patah. Ada lagi apa saja. Karena ini mematahkan semua. Mematahkan semua hal. Makanya dikatakan jangan sampai kita mau diperalat lagi, diperhamba lagi. Karena ini free will masalahnya. Kita tahu kadang-kadang kita ada hal-hal yang kita nggak boleh. Kita tahu ini salah, tapi kita terus saja melakukan. Entah dengan tubuh kita, entah dengan mulut kita, entah dengan angan-angan kita. Jadi kita harus mulai bentengin.
Sehingga, saudara ingat, saya sering kali katakan, Tuhan itu menjaga kita itu luar biasa. Dia gambarkan Ayub. Setan itu mau nyerang bagaimanapun juga, nggak bisa. Dia katakan apa? Karena engkau bentengi. Coba engkau buka itu benteng. Oke, aku buka tapi jangan dibunuh. 1 hari saja saudara. Seorang yang kaya raya. Habis dirampok. 1 hari aja habis. Ketika benteng itu diangkat. Kekayaan yang begitu besar pada waktu itu. Ayub itu. Orang yang terkenal sekali. Dalam 1 hari seluruh hartanya dihabiskan. Itulah kalau Tuhan sudah mengizinkan itu pagar dibuka. Anak-anaknya 1 hari mati semua. Bayangin saudara. Itu serangan itu makanya dia 1 Petrus 5 katakan dia seperti singa yang mengaum-ngaum menerkam siapa saja yang bisa diterkam. Siapa yang bisa diterkam berarti yang lengah. Diterkam dia. Dia mengaum-ngaum seperti singa kelaparan. Tapi anak-anak Tuhan, saudara dan saya adalah orang-orang yang dimerdekakan oleh kuasa Tuhan, oleh darah Yesus. Amin. Nah, ini kita harus bangga sebagai anak-anak Tuhan. Luar biasa sekali. Waktunya sudah hampir setengah jam saya bicara. Ibrani 10:20. Kita lihat Yesus karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Ya. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saya cepatkan dulu. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan. Lihat saudara. Dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Siapa yang membersihkan sebetulnya? Dia. Yang sudah mati, yang sudah membuka tabir. Saudara, saya sudah, kalau nggak salah saya sudah singgung minggu lalu. Bahwa waktu Yesus itu mati, tabir bait Allah itu terbuka. Karena ada ruang penyekat itu. The Holy of Holies itu nggak bisa dimasukin. Hanya setahun sekali seorang imam masuk ke sana. Setahun sekali. Dan nggak boleh sembarangan. Melalui Kristus. Tabir itu terbuka. Sehingga apa? Setiap kita sekarang itu punya akses untuk bisa masuk ke tempat the Holy of Holies. Ruang Maha Kudus. Makanya ada lagu. Ku masuk ruang Maha Kudus. Suara saya cuma yang fals. Saya ingin nyanyi tapi suaranya fals. Itu saya. Tapi gak apa-apa. Yang penting kita itu kalau mau ingin nyanyi, nyanyi aja. Fals-fals sedikit gak apa-apa. Amin. Saudara, dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena apa? Hati kita itu telah dibersihkan. Dari hati nurani yang jahat. Ini kan jelas, saudara. Kalau hati kita sudah disucikan, dikuduskan, dibersihkan dari hati nurani yang jahat oleh darah Yesus melalui kematiannya, kita ditebus, kita diselamatkan dan dikuduskan dan dibenarkan. Ini maksudnya, dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Supaya apa? Supaya kita tidak jahat lagi. Karena dasarnya manusia memang jahat. Manusia itu, saudara perhatikan aja. Apalagi yang gak dalam Tuhan, ya kan? Yang dalam Tuhan masih banyak yang jahat, apalagi yang gak dalam Tuhan, saudara. Ya, betapa sadisnya mereka kadang-kadang membunuh itu. Aduh, apa dia? Enggak, saudara. Bukan dia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena apa? Ada spirit yang menghandle dia. Perhatikan ya. Orang dibunuh kadang-kadang dipotong-potong, dimutilasi. Kalau orang itu sadar, apakah sejahat-jahatnya orang? Tidak. Makanya orang kalau sudah masuk di penjara, dia menyesalnya itu nggak bisa tidur bertahun-tahun. Penyesalan dan penyesalan. Karena dia memang nggak bisa menghandle
Itu kekuatan roh jahat itu. Dan dia dipakai untuk manifestasi saja sebetulnya. Nah makanya setelah kita sadar ini, apakah kita masih mau dipakai oleh kekuatan roh itu untuk memanifestasikan dirinya lewat hidup kita? What for? Saya sering saudara pelayan pelepasan itu sudah sering. Saya sering kali berhadapan dengan spirit-spirit ini. Kasihan mereka. Banting sana, banting sini. Mau keluar itu gak mau keluar dia. Sampai berbusa-busa kadang-kadang. Setengah mati. Begitu keluar gitu, dia yang sesungguhnya. Muncullah dia yang sesungguhnya. Kasihan, banyak cerita tentang itu. Let's move on. Nah, datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas. Kata Gerika alitinos atau tulus ikhlas itu atau sincere heart itu juga berarti real and true, genuine. Hati yang genuine datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah dibersihkan, dikuduskan, diselamatkan, ditebus. Dibeli dengan harga yang lunas. Di snatch out dari kuasa kegelapan from the darkest place. Dibawa kepada terangnya yang ajaib. Ini saudara. Sehingga waktu kita datang dengan hati yang genuine, real heart datang kepada dia. Maka seperti yang katakan, ketika kita mengetuk, dia buka pintu. Ketika kita memanggil, dia menjawab. Ya Abah, ya Bapa, ini aku. Dia langsung saudara. Seperti ini. Dalam nyanyian lama, Allah itu berbicara, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. I the Lord search the heart and examine the mind to reward. Bukan membalas, dalam bahasa Indonesia kalau membalas. To reward, to give reward, untuk menghadiahi seseorang according to his conduct. See? To what his deeds deserve. Jelas sekali bahwa Tuhan itu menyelidiki hati kita paling dalam. Jadi jangan dikira bahwa kita setiap tindakan kita nggak ada yang lihat. Tuhan melihat. Mungkin suami kita, istri kita, saudara kita, teman kita nggak lihat, Tuhan tapi melihat. Dan dia menyelidiki hati kita dan menguji batin kita. Yesus katakan lagi, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Yesus datang sebagai utusan, perhatikan. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, saudara dan saya, diberikan kepada Kristus. Jangan ada yang hilang. Tetapi apa? Sama-sama yuk kita baca. Supaya ini, Yesus yang bangkit pertama. Sebab Dia yang sulung. Dia yang sulung mendemonstrasikan bahwa dengan kuasa Roh Kudus Dia bangkit. Saudara baca, yang membangkitkan Yesus adalah kuasa Tuhan, Roh Kudus. Karena Dia adalah manusia biasa. Waktu Dia ada di dunia itu 100% manusia biasa. Dan ketika mati Dia ya mati. Tapi Roh Kudus yang membangkitkan Dia. Ini adalah gambaran nanti kita pun juga sama seperti itu. Makanya saudara, kalau kita melihat ini, dengan apa yang baru saja kita dengar ini, semuanya ada link. Jangan sampai kita mau lagi nyemplung. Tahu ya nyemplung ya? Nyemplung kepada kehidupan lama. Jangan saudara. Yang lama biarlah berlalu. Yang baru sudah datang. Amin. Itu. Saya rasa ini nanti akhirnya, karena kita nggak tahu kan berapa tahun lagi kita di dunia ini ya, nggak ada yang tahu. Ya kalau sampai 100 tahun ya puji Tuhan. Ya, kita semua mungkin mau 100 tahun. Tapi ya nggak tahu.
Cik Melen ini kan senyum-senyumnya dia ya puji Tuhan sampai 100 tahun bisa lihat bukan cuma cucu saya, buyut. Amin Cik, sampai lihat buyut. Itu. Sudah lihat cucu, buyut, kalau perlu anaknya buyut itu lagi. luar biasa. Itu Tuhan kita, saudara. Dan memang firman Tuhan katakan bahwa mahkota bagi orang tua itu adalah anak cucu kita. Itu loh. Ya kan, betapa indahnya. Rame-rame semalam di rumah saya, saudara. Aduh, datang semua di rumah. Ramenya nggak ketulungan, saudara. Pasar aja kalah, saudara. Belum yang lempar sana, lempar sini. Aduh. Saya cuma langsung aja, ya sudah kamu rame, saya tinggal masuk ya ke kamar. Tapi itulah suka duka di dalam Tuhan ini, indah sekali. Ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dannya percaya kepadanya. Saudara, kita orang percaya, amin. Yang percaya kepadanya beroleh apa? Hidup yang kekal. Dan supaya diulangi lagi, aku membangkitkannya pada akhir zaman. This is. Ini adalah doktrin. Ini adalah our faith. Jadi kalau kita sadar bahwa kita nanti memang tubuh dan darah ini nggak bisa mewarisi kerajaan Allah, dia harus mati karena dosa, harus mati. Tapi kita akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan baru. Setiap kita yang percaya. Makanya Yesus itu membuktikan dulu. Dia bangkit dan dia demonstrasikan, dia bangkit dari kematian, dia tunjukkan. Bukan cuma kepada murid-muridnya, sekaligus kepada 500 orang. Ini loh, aku bangkit. Jadi kamu percaya sama aku. Nah itu istilahnya. Nah kita pun juga akan sama seperti itu. Dia yang sulung yang bangkit lebih dulu. Setelah itu kita mengikuti dia. Ini saudara, makanya kalau kita sudah tahu seperti ini, betapa sayangnya kalau hidup kita tidak mengikuti apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Itu. Makanya jangan lagi saudara kita masuk lagi kepada kehidupan lama. Kita harus tinggalkan semua. Masih ada lagi enggak? Mungkin ini yang terakhir barangkali. Karena itu ia sanggup, Ibrani 5, juga menyelamatkan dengan sempurna. Lihat, sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya, dia intercessor. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Imam-imam dulu, saudara, manusia biasa dan berdosa. Yesus manusia biasa, tapi dia tidak berdosa. Ini bedanya. Ya, dan dia yang menjadi pengantara kita. Dan dialah juru selamat kita. Dan dialah saudara yang sulung bagi kita. Dan dialah yang melakukan semuanya untuk kita. Ya, dan dia yang menanggung segala dosa-dosa kita. Sehingga kemarahan murka Allah itu jatuh kepada dia. Dan dia tampani semua, saudara. Apa dia tampani? Dia terima semua. Dia terima semua. Supaya apa? Supaya kita nggak dihukum. Nah, sebagai orang yang tidak dihukum dikatakan, janganlah kamu lagi masuk lagi ke sana. Karena kita sudah dibersihkan, sudah ditahirkan. Tapi masuklah tirai bait Allah yang sudah terbuka itu. To the Holy of Holies. Dahsyat, saudara. Tempat ruang Maha Kudus. Melalui doa penyembahan kita. Dengan hati yang tulus ikhlas. Waduh. Kalau saya cerita ini, saudara, indah sekali dalam hadirat Allah. Ini yang bisa merubah konsep our mind everything. Kalau kita sudah masuk di ruang Maha Kudus. Dulu nggak bisa. Makanya kita ini hidup di zaman kasih karunia. Zaman dulu siapa yang bisa berdoa kepada Tuhan, kepada Allah? Nggak ada yang bisa. Cuma imam, cuma nabi, cuma raja. 3. Yang orang biasa nggak bisa. Ada penyekat, ada tirai. Yesus patahkan semua itu melalui dirinya. Robeklah tirai itu sehingga akses itu ada. Masuk. Dahsyat sekali. Musician singer, please come up.
Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita bagi berdiri. Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Sekali lagi. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya.